Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, bertemu lagi bersama ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak pada manusia. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar materi baru yang berjudul sistem gerak pada manusia. Adapun ruang lingkup dari materi sistem gerak pada manusia itu ada rangka, persendian, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah sebuah sistem di dalam tubuh yang membantu kita untuk melakukan suatu gerakan. Gerak dapat terjadi karena adanya interaksi antara tulang, otot, dan sendi. Tulang-tulang di dalam tubuh itu saling sambung menyambung menjadi satu, membentuk yang namanya kerangka. Tulang dapat bersambung dengan tulang-tulang yang lain itu karena adanya persendian. Oke. Kerangka di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang namanya kerangka aksial dan ada yang namanya kerangka apendikular. Kerangka aksial adalah kerangka yang membentuk sumbu utama tubuh. Contoh dari kerangka aksial itu ada tulang tengkorak, gelang bahu, ruas-ruas tulang belakang, dan gelang panggul. Sementara kerangka apendikular adalah kerangka yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu ada lengan atas, lengan bawah, paha. Kalau anggota gerak bawah itu ada paha dan tulang betis, seperti itu. Kerangka di dalam tubuh manusia itu memiliki banyak fungsi ya anak-anak ibu sekalian. Oke. Sebelum membahas tentang fungsi dari kerangka, kita lihat dulu. Ini adalah susunan dari kerangka tubuh manusia yang membentuk sistem gerak. Oke. Di dalam sistem gerak ada penyusunnya ya, tulang, otot, dan persendian. Tulang atau kerangka ini berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kenapa tulang atau kerangka itu disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa dibantu oleh otot. Jadi yang menggerakkan tulang itu adalah otot, sehingga tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif, sementara otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot itu memiliki daya untuk melakukan gerak kontraksi dan relaksasi yang menarik dan menggerakkan tulang seperti itu. Oke anak-anak ibu semua, ibu akan jelaskan apa fungsi rangka bagi tubuh kita. Fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh, kemudian sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, sebagai penopang berat dari tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Kemudian pelindung organ-organ dalam dan tempat penyimpanan cadangan mineral seperti kalsium. Dan yang paling penting, tulang adalah pabrik tempat pembuatan sel darah di dalam tubuh. Pasti kalian sering bertanya ya, dari mana sih asalnya darah gitu ya. Jadi darah itu diproduksi di dalam rongga tulang. Jadi tulang itu adalah pabrik untuk pembuatan sel darah. Oke, ini adalah nama-nama tulang dan penyusunnya yang sudah ibu jelaskan tadi. Tulang aksial, kerangka aksial dan kerangka apendikular. Apa saja penyusunnya ya. Oke, yang masuk ke dalam kelompok kerangka aksial itu adalah tadi tulang tengkorak kepala atau tulang tempurung kepala ya. Ini nama tulangnya. Rangka pelindung otak ya. Tulang penyusun dari rangka pelindung otak itu apa saja? Ada yang namanya tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang tapis, dan tulang baji. Kemudian yang menjadi penyusun dari kelompok tulang-tulang pembentuk wajah kita ya, itu ada nama tulangnya, ada tulang rahang atas, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang hidung, tulang langit-langit, tulang konka nasal, dan tulang air mata. Kemudian
yang masuk ke dalam rangka ruas-ruas tulang belakang itu tulang penyusunnya apa saja? Ada yang namanya tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Kemudian tulang pendengaran itu penyusun tulangnya apa saja? Ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Kemudian tulang gelang bahu, apa saja yang menyusun tulang gelang bahu? Ada tulang selangka, tulang belikat. Kemudian kita masuk ke kelompok kerangka apendikuler. Itu ada nama tulangnya, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Apa saja penyusun tulang anggota gerak atas? Itu ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok tulang anggota gerak bawah itu ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Oke, kita masuk ke persendian ya, pembahasan tentang persendian. Tadi kita sudah membahas tentang kerangka, kelompok kerangka itu apa, fungsi dari kerangka itu apa. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Kemudian kita akan membahas tentang persendian. Tulang-tulang di dalam tubuh kita itu dapat tersambung menjadi satu, membentuk kerangka itu karena adanya persendian ya. Jadi persendian itu apa, Bu? Persendian itu adalah alat yang berfungsi untuk menyambungkan atau organ yang berfungsi untuk menyambungkan antara tulang yang satu dengan tulang-tulang yang lainnya. Sendi itu sendiri memiliki komponen. Akan Ibu jelaskan apa saja komponen dari persendian. Oke, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah struktur dari persendian ya. Oke. Ini di dalam untuk membentuk persendian itu harus ada dua tulang. Ini tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi sendi itu memiliki komponen ya. Komponen sendi yang pertama itu ada yang namanya ligamen seperti ini. Ligamen ini adalah otot yang memiliki struktur yang liat dan kuat ya, yang berfungsi untuk menyambungkan kedua ujung tulang yang ingin bersatu atau bersambung ya. Jadi sendi itu memiliki namanya ligamen. Ligamen itu apa? Ligamen itu adalah serabut otot kuat yang berfungsi untuk menyambungkan kedua ujung tulang seperti ini. Kemudian ada yang namanya tendon. Ini tendon adalah suatu jaringan ikat otot yang kuat yang juga berfungsi untuk menyambungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya agar persendian itu kokoh ya, tulang-tulang itu dapat bersambung kokoh, maka diikat oleh tendon. Ini dia. Tendon itu apa, Bu? Tendon itu adalah jaringan otot kuat yang berfungsi untuk menyambungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya agar terhubung seperti itu ya. Kemudian sendi juga ada yang namanya mangkok sendi atau kapsul sendi. Ini dia. Bonggol. Kalau orang awam bilang itu bonggol sendi. Contohnya di mana? Tempurung lutut. Ini persendian lengan siku ya. Ini dia seperti ini struktur bagian dalamnya. Ada yang namanya mangkok sendi seperti ini. Fungsi mangkok sendi itu apa? Mangkok sendi atau kapsul sendi juga berfungsi untuk menyambungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya agar terhubung secara kuat seperti itu ya. Di dalam mangkok sendi atau kapsul sendi terdapat yang namanya membran sinovial, ini dia, dan cairan sinovial ini. Antara ujung tulang dengan ujung tulang ini ada cairan atau ada minyaknya ya, yang disebut dengan minyak sinovial atau minyak sendi. Fungsinya untuk apa? Sebagai pelumas, agar ketika tulang dengan tulang itu bergerak seperti ini, kita melakukan pergerakan itu tidak kaku, alias dia itu bisa mudah digerakkan ya, karena ada cairan pelumasnya seperti itu. Cairan pelumas bagi sendi itulah yang disebut dengan cairan sinovial atau minyak sendi. Oke, minyak sendi itu ditampung atau dilindungi oleh membran sinovial. Ini dia kantongnya, ada kantongnya seperti itu. Kemudian antara ujung tulang dengan ujung tulang yang bersambung
Di ujung tulang itu ada bantalan. Agar apa? Ketika tulang dengan tulang saling bergesekan, itu tidak aus. Maka ujung-ujung tulang ini dilapisi oleh tulang rawan yang disebut dengan tulang rawan hialin, agar memudahkan pergerakan ketika kita ingin menggerakkan persendian, agar tidak cedera ketika kita menggerakkan sendi kita, karena di ujung-ujung tulang ini sudah ada bantalannya. Bantalannya itu disebut dengan tulang rawannya. Nama tulang rawannya adalah tulang rawan hialin. Fungsi ini semua adalah untuk menyambungkan sendi dan agar memudahkan sendi untuk melakukan pergerakan, seperti itu. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kemampuan pergerakan yang bisa dilakukan oleh sendi. Ada yang namanya sendi diartrosis, ada yang namanya sendi amfiartrosis, dan ada yang namanya sendi sinartrosis. Apa itu sendi diartrosis? Sendi diartrosis adalah persendian yang pergerakannya itu bebas. Artinya seperti ini, gerakan sendinya itu bebas untuk digerakkan, tidak kaku dan tidak keras seperti itu ya. Yang masuk ke dalam sendi diartrosis itu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kemudian yang masuk ke dalam persendian amfiartrosis adalah yang dikatakan sebagai sendi amfiartrosis adalah persendian yang gerakannya itu terbatas, tetapi dia itu masih bisa melakukan pergerakan, tapi gerakannya itu sangat terbatas, tidak sebebas dari sendi diartrosis. Contohnya itu dari sendi amfiartrosis, persendian antara ruas-ruas tulang belakang dengan tulang rusuk dan persambungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Itu adalah sendi yang dapat digerakkan, tetapi gerakannya itu sangat terbatas dan dikelompokkan ke dalam persendian amfiartrosis. Kemudian ada yang namanya sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis adalah persendian yang tidak bisa melakukan pergerakan sama sekali, alias sangat kaku ya. Contoh dari persendian sinartrosis adalah persambungan antara tulang tengkorak kita. Jadi persendian antara tulang tengkorak kepala kita itu disebut dengan sendi sinartrosis, dan persendiannya itu tidak dapat melakukan pergerakan sama sekali. Oke, kita akan membahas otot ya. Setelah tadi kita membahas tentang persendian, Ibu review lagi ya. Jadi apa itu persendian? Persendian adalah organ yang berfungsi untuk menyambungkan tulang dengan tulang sehingga tulang itu dapat membentuk kerangka, seperti itu. Kemudian otot. Otot adalah alat gerak aktif. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan kenapa otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Pasti sudah tahu ya jawabannya anak-anak Ibu ya. Oke. Kenapa otot dikatakan alat gerak aktif? Karena otot memiliki daya untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Ototlah yang menggerakkan tulang sehingga dia disebut sebagai alat gerak aktif, seperti itu. Oke, di dalam tubuh manusia, otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada yang namanya otot lurik atau otot rangka, ada yang namanya otot polos, dan ada yang namanya otot jantung. Orang awam menyebut otot itu adalah daging. Jadi otot itu yang mana sih Bu? Otot itu ini, daging ya. Daging itu nama lainnya adalah otot ya. Dan otot di dalam tubuh memiliki 3 jenis. Ada otot lurik, otot rangka, otot polos, dan otot jantung ya. Kita akan membahas tentang otot lurik dulu atau otot rangka ya. Oke, bentuk dari otot lurik seperti ini ya anak-anak Ibu ya. Bentuknya bulat dan memiliki sisi gelap dan terang seperti ini. Inilah yang disebut dengan lurik sehingga dia disebut sebagai otot lurik. Dan inti selnya itu banyak ya dari si otot lurik atau otot rangka ini, dan letak dari inti selnya itu berada di pinggir atau di tepi dari serat-serat serabut ototnya. Oke, otot lurik di mana tempatnya, letaknya? Otot lurik itu terdapat di permukaan tulang. Jadi setiap otot yang melekat di permukaan tulang itu disebut dengan otot lurik. Cara kerja otot lurik bagaimana? Cara kerja otot lurik itu
tidak dipengaruhi oleh saraf sadar, alias cara kerja otot lurik itu cara kerjanya itu cepat dan mudah lelah. Kemudian dia itu bekerja berdasarkan atas perintah atau rangsangan dari saraf sadar atau perintah dari otak kita. Ketika otak kita tidak memerintahkan si otot lurik ini untuk bergerak, maka otot lurik ini tidak akan melakukan pergerakan. Jadi intinya otot lurik cara kerjanya itu cepat dan mudah lelah, dan dia bekerja berdasarkan atas perintah dari otak kita atau saraf sadar kita, seperti itu ya anak-anak ibu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan otot polos. Gambar dari otot polos seperti ini nih ya anak-anak ibu semuanya. Bentuknya itu seperti gelendong atau orang awam biasa menyebutnya mirip seperti perahu. Kedua ujungnya lancip ya, dan memiliki inti sel berada tepat di tengah dari si otot polos ya. Otot polos akan menyusun organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, apa saja organ-organ di dalam tubuh yang tersusun atas otot polos? Ada saluran pernapasan, kemudian saluran pencernaan seperti lambung, kerongkongan, usus halus dan usus besar. Kemudian sistem reproduksi juga seperti rahim. Itu penyusun rahim itu disusun oleh yang namanya otot polos. Oke, bentuknya seperti ini. Sifat dari otot polos, dia itu bekerja tidak berdasarkan atas perintah dari otak kita. Dia bekerja secara mandiri. Dia itu tidak berdasarkan, cara kerjanya itu tidak berdasarkan saraf sadar, tetapi cara dia bekerja atas kemauan dan kehendak dia sendiri. Tetapi kerjanya itu lambat seperti itu, tidak cepat-cepat ya, seperti otot lurik seperti itu. Tetapi lambat dan tidak mudah lelah seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas otot jantung. Jenis otot di dalam tubuh kita yang ketiga itu adalah otot jantung. Bentuknya seperti ini anak-anak ibu semua ya. Kalau dilihat secara jelas, dia itu strukturnya mirip seperti otot lurik karena dia memiliki sisi gelap dan terang. Yang membedakannya apa? Si otot jantung ini memiliki serat-serat percabangan seperti ini, sementara otot lurik tidak punya percabangan, tapi otot jantung punya serat-serat percabangan seperti ini, yang menyambungkan antara satu sel otot dengan satu sel otot yang lainnya. Ada serat percabangannya. Walaupun strukturnya mirip dengan otot lurik atau otot rangka, tetapi cara kerjanya itu beda. Otot jantung adalah otot yang menyusun organ jantung. Jadi jantung itu penyusunnya apa sih Bu? Jantung itu penyusunnya ya otot jantung seperti itu. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja dari si otot jantung itu tidak berdasarkan perintah otak kita, tidak berdasarkan atas saraf sadar, tetapi atas berdasarkan kemauan dari si otot itu sendiri untuk melakukan kerja. Ibu jelaskan selanjutnya tentang gangguan sistem gerak pada manusia ya. Jadi dalam sistem gerak itu memiliki gangguan atau penyakit yang bisa kita alami ya. Apa saja gangguan pada sistem gerak pada manusia? Itu ada kram, kemudian ada infark miokard, kemudian ada rakitis, kifosis, dan lordosis. Sekian dari penjelasan Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami dari penjelasan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.